Mahadamang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya, Tabita Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda, berikut 3 berita utama hari ini. Gara-gara pesta minuman keras, seorang pemuda di Kabupaten Sukabumi dibunuh oleh 4 orang. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Cirombam, Kota Tasikmalaya. Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah puskesmas di Pantura Subang terbakar. Pesta minuman keras di Kabupaten Sukabumi berujung pembunuhan. Seorang pemuda dibunuh 4 pelaku usai menenggak minuman keras secara bersama-sama. 2 di antara pelaku merupakan ibu dan anak. Dampak minum minuman keras berlebih membawa 4 pelaku ke jeruji penjara Kepolisian Resort Sukabumi. Mereka ditangkap karena membunuh seorang pemuda bernama Diki Jaya berusia 21 tahun di Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi beberapa hari lalu. Kasus pembunuhan terbongkar atas kecurigaan polisi terhadap kondisi mayat korban yang ditemukan dalam pasar di Kecamatan Cisolok. Pada tubuh korban ditemukan luka tusuk senjata tajam. Berdasarkan keterangan sejumlah saksi, polisi akhirnya menangkap 4 pelaku. Pelaku utama bernama Nopal, berusia 19 tahun. Pelaku menusuk korban dengan senjata tajam hingga tewas. Pelaku lain, Maulana dan Juanda, berperan membantu mengangkat tubuh korban. Sedangkan perempuan bernama Erni, berusia 49 tahun, berperan menyuruh memindahkan jasad korban. Ironisnya, Nopal dan Erni berstatus sebagai ibu dan anak. Dari hasil pemeriksaan terhadap para tersangka, pembunuhan dipicu salah paham karena pengaruh minuman keras. Sebelum pembunuhan terjadi, para pelaku dan korban menenggak miras bersama-sama. Jasad korban sempat dikubur di pasir, namun kemudian dibuang di jurang sedalam 5 meter di pinggir jalan Sukabumi, Banten. Pahamnya ini sebenarnya mengenai apa sebenarnya, Pak? Salah Sampai pahamnya membuat terjadi tentang pembunuhan. apa masih kita dalami. Yang jelas salah paham karena minuman keras itu menjadi orang hilang akal sehatnya sehingga menyelesaikan permasalahan dengan jalan pintas tanpa berpikir apa yang dilakukan itu adalah melanggar hukum dan berdampak serius, yaitu hilangnya nyawa seseorang. Polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebilah pisau, cangkul yang digunakan menggali kuburan, dan pakaian korban. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Pasca penangkapan 4 tersangka, polisi langsung menggelar prarekonstruksi. Prarekonstruksi sedianya digelar di TKP di sebuah warung di pinggir pantai Kampung Wisata Katapang Condong di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Namun karena massa dari kampung korban membludak, polisi akhirnya memindahkan tempat prarekonstruksi ke Mapolres Sukabumi. Warga dan warga sekampung korban Diki Jaya tidak bisa menyembunyikan kemarahan terhadap ulah 4 pembunuh. Mereka menyoraki para pelaku begitu tiba di TKP di sebuah warung di pinggir pantai Kampung Wisata Katapang, Condong di Kecamatan Pelabuhan Ratu. Lokasi yang sehari-hari menjadi tempat hiburan malam ini berada tidak jauh dari rumah korban. Kerumunan massa membludak begitu para tersangka tiba. Karena tidak mau mengambil risiko dengan keselamatan para tersangka tidak diturunkan dari mobil. Polisi melakukan prareka ulang tanpa kehadiran para tersangka. Proses prareka ulang dengan tersangka dilanjutkan di Markas Kepolisian Resort Sukabumi. Menurut polisi, awalnya jasad tidak dikenali, namun melalui proses ilmiah, jenazah akhirnya dikenali dan bahkan penyebab kematiannya bisa diungkap. Kita melakukan prarekonstruksi beberapa hari yang lalu, ada temuan dari warga penemuan mayat tidak dikenal tanpa identitas. Kemudian kepolisian mencurigai ada indikasi lain, kita melakukan tindakan kepolisian, kemudian melakukan identifikasi dengan scientific crime investigation sehingga kita bisa mengungkap identitas korban dan beberapa pelaku sudah kita tangkap.
Bang, artinya dari awal polisi sudah curiga bahwa mayat yang ditemukan ini diduga meninggal tidak wajar alias korban kejahatan begitu? Pada saat mayat ditemukan atau orang meninggal ditemukan di area publik, kemudian dalam kondisi yang tidak semestinya, kita akan melakukan tindakan kepolisian dengan melakukan penyelidikan. Korban bernama Diki Jaya sebelumnya ditemukan dalam pasar di Kecamatan Cisolok dengan kondisi penuh luka tusuk. Belakangan terungkap korban dibunuh oleh 4 pelaku usai menenggak minuman keras bersama-sama di kawasan wisata Katapang Condong, Pelabuhan Ratu. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Diduga karena tidak bisa berenang, seorang bocah berusia 9 tahun tewas tenggelam saat mandi bersama temannya di Sungai Ciromban, Kota Tasikmalaya. Sementara 3 teman korban berhasil selamat. Desa Sukamulia di Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya berduka Senin siang. Seorang bocah bernama Satri berusia 9 tahun meninggal secara tragis karena tewas tenggelam saat mandi bersama teman-temannya di Sungai Ciromban. Warga menuturkan korban tewas saat mandi bersama 3 temannya di sungai. Saat itu korban bersama teman-temannya melompat ke sungai dari atas bendungan irigasi. Beberapa saat kemudian 3 teman korban muncul ke permukaan, namun korban tak kunjung muncul. Ketika korban seketika panik sehingga berlarian meminta bantuan warga sekitar. Evakuasi tidak lama setelah temannya itu yang merasa kehilangan si korban ini tidak muncul-muncul, lari ke pondok pesantren sekitar 50 meter dari TKP, pondok pesantren Lembur Cahaya. Dan di sana ada anak yang dewasa membantu. Kemudian dicoba, ternyata dalam bersama anak-anak santri di sana dibantu dan bisa dievakuasi. 2 santri terjun ke sungai untuk mencari korban dan akhirnya menemukan korban sudah tak bernyawa karena tenggelam lebih dari 30 menit. Kayak seberapa orang yang lagi berenang? 4 orang. Satu korban, satu lagi, 3 lagi teman-temannya, tapi 2 sudah lari gitu. Oh gitu. Itu yang sempat nolong infonya? Iya, sama satu teman lagi. Oh terjun ke. Lari di situ. Iya. Ini langsung terjun. Kondisinya ketemunya di bawah batu atau? Di bawah. Oh udah. Di bawah sudah itu. Oh udah tenggelam. Tapi masih ada nyawa apa emang sudah meninggal itu posisinya? Tidak ada nyawa. Oh. Diduga korban tenggelam karena tidak mahir berenang mengingat kedalaman sungai mencapai 2,5 meter. Eko Setiabudi melaporkan dari Kota Tasikmalaya. Diduga karena termakan usia, sebuah pohon tua setinggi puluhan meter tumbang dan menimpa kabel listrik di jantung Kota Cirebon Senin siang. Pohon setinggi 25 meter ini tumbang dan menutup badan jalan Cipto Mangunkusumo di Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon Senin siang. Akibatnya akses jalan dari dan ke Kota Cirebon pun tertutup. Kendaraan dari luar dan dalam Kota Cirebon tidak bisa melintas. Arus lalu lintas dialihkan sementara ke Jalan Pemuda. Selain itu, pohon tumbang juga menimpa kabel listrik dan kabel telkom. Petugas gabungan dikerahkan untuk menyingkirkan batang pohon dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian sehingga mudah disingkirkan. Butuh waktu lebih dari 1 jam bagi petugas untuk menyingkirkan batang pohon dan pohon tumbang disebabkan hembusan angin kencang. Diduga akar pohon sudah lapuk karena termakan usia. Dampak. Oh, dampaknya jelas ini harus jalur kendaraan, harus jalan kendaraan terhenti ya. Kemudian juga ini ada beberapa taman ya yang tertimpa. Jadi memang nanti kita estimasi lagi ya, kita asesmen lagi setelah kejadian ini selesai. Ada pengaruh ke kelistrikan, Pak? Nah, yang jelas ini kebetulan nanti teman-teman PLN akan hadir nanti. Yang jelas kita antisipasi karena memang ini menimpa kabel listrik ya, dan mudah-mudahan tidak ada gangguan dan tidak